Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dery Andika Bangun akan menjelaskan tentang modul A dalam praktikum pemrosesan material. Yaitu modul A itu kita akan belajar mengenai proses pembentukan logam atau metal forming. Dalam hal ini, dalam modul ini, kita lebih spesifiknya lagi akan membahas tentang pengerolan logam atau metal rolling. Nah, di praktikum ini, di praktikum pemrosesan material, yang kita fokuskan itu adalah eh, berbeda dengan yang di praktikum yang teman-teman ambil sebelumnya, yaitu praktikum pengujian mekanik. Perbedaannya pada praktikum ini kita akan belajar proses manufaktur atau proses produksi dari material. Khususnya di praktikum ini kita akan lebih fokus di pemrosesan material logam. Nah, jadi bedanya dengan yang praktikum yang dulu itu kita belajar menguji. Jadi kita kenal adanya apa ya, sampel uji, benda uji gitu ya. Jadi tapi yang sekarang kita akan mengenal yang namanya benda kerja. Jadi benda ini akan diproduksi melalui proses manufaktur tertentu dan akan menghasilkan produk. Produk ini yang kemudian di-assess atau diuji untuk menentukan apakah produksinya sudah baik atau tidak. Baik, sekarang kita akan mulai di modul A, proses pembentukan logam atau metal forming. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Teman-teman semua, di sini ada pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Sumber-sumber ini saya sarankan juga teman-teman lihat dan baca sekilas juga tidak apa-apa terkait dengan proses metal forming dan metal rolling. Jadi di semua sumber ini akan ada pertama metal forming dulu, lalu salah satu dari proses forming itu adalah rolling. Nanti silahkan teman-teman lihat. Yang pertama itu dari buku dari Kalpak Jian, lalu yang selanjutnya adalah De Garmo, lalu ada Groover, lalu ada Kalister, ini sekilas tentang struktur mikro ada di sini. Lalu dari buku Dieter. Dieter ini akan sangat banyak penurunan mekanika pengerolan logam. Silahkan dilihat dan dibaca buku-buku ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan, yaitu pengantar pembentukan logam. Nah, pengantarnya, nah kita mulai. Proses pembentukan logam yang akan dilakukan pada praktikum pemrosesan material ini adalah proses pengerolan atau rolling, biasa kita sebut rolling. Kalau di bahasa Inggris, prosesnya disebut rolling, alatnya bisa roller atau mill gitu ya. Kalau bahasa Belandanya itu molen. Nah, seperti itu. Nah, pengerolan logam yang dilakukan dengan mesin roll yang terdapat di Laboratorium Teknik Material ITB. Jadi kita punya mesin roll di lab, mesin rollnya untuk itu kecil ya. Jadi untuk ngeroll sampel. Kalau nanti teman-teman bisa searching mesin roll untuk membuat perhiasan yang biasa di video YouTube, itu kira-kira seperti itu. Nanti di bagian pengolahan data saya akan coba lampirkan gambarnya. Dan juga nanti bisa dilihat di video sebenarnya. Pengerolan adalah proses pembentukan yang paling banyak dipakai karena memiliki laju produksi yang tinggi dan kontrol kualitas yang baik terhadap produk akhir. Karena pengerolan itu bisa menghasilkan produk setengah jadi dan produk akhir dari suatu material. Ini akan kita bisa lihat next ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke teknik membentukan logam. Teknik membentukan logam artinya kita akan merubah bentuk dari logam ini. Kita akan merubah bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Bentuk ini terdiri dari
Saya akan coba coret-coret. Bentuk dari logam itu akan terdiri dari, pertama adalah dimensi, sorry. Yang kedua adalah geometri. Jadi ada sisi dimensi, yaitu ukurannya. Ukuran dari masing-masing komponen atau masing-masing part dari material. Lalu yang selanjutnya adalah geometrinya, yaitu bentuknya itu sendiri. Dan kedua hal ini dicapai melalui proses-proses yang ada di bawah ini. Ini adalah apa ya, proses-proses yang pengelompokan paling umum gitu ya, paling umum. Paling umum. Nanti teman-teman di forging, di rolling, extrusion itu masih banyak jenis-jenis yang lain yang akan teman-teman pelajari di mata kuliah pemrosesan logam. Seperti itu. Nah, jadi pertama ini ada metal fabrication technique. Jadi bagaimana pembentukan logam itu sendiri dibuat? Itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah forming, yang kedua adalah casting, dan miscellaneous. Jadi ini, yang forming ini kalau saya menyederhanakan, yang forming itu dari bahan bakunya itu padat gitu ya teman-teman ya. Dibentuk dari padatan, dibentuk. Lalu casting ini dari cair. Nah, kalau ini biasanya dibagi dua, yang powder metallurgi tentu ini dari powder, tapi yang ini welding ini adalah penyambungan, joining. Nah, proses penyambungan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang padat. Nah, ini padat ini kita sebut sebagai forming operation atau pembentukan gitu ya, pembentukan. Pembentukan. Di sini dibagi secara umum garis besarnya ada 4, yaitu forging. Forging itu bahasa Indonesianya itu tempa atau proses penempaan, rolling atau pengerolan, extrusion. Extrusion itu benda kerjanya akan didorong gitu ya, dimasukkan ke dalam die dan lalu didorong. Lalu ada drawing. Drawing ini adalah penarikan. Nanti semua ini akan kita lihat lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, casting ini dia dari cair, artinya dia dicor. Nah, atau bahasa Indonesianya dicor. Nah, dicor di dalam cetakan. Dan jenis-jenisnya ini ada beberapa, walaupun ini belum semua ya. Nanti akan lebih dalam lagi di proslog. Pertama ada sand casting. Sand casting ini menggunakan cetakan yang berbahan dasar pasir. Lalu ada die casting. Die casting ini dia cetakannya itu dia berbentuk permanen gitu ya, permanen. Jadi bisa dari logam. Investment casting ini menggunakan lilin dalam proses pembentukan cetakannya. Ada loose foam dan continuous casting. Continuous casting ini adalah proses casting setelah eh, proses dari blast furnace, setelah dari proses steel making, akan dilanjutkan dengan continuous casting. Ini powder metallurgi berasal dari powder, dan ini adalah joining. Jadi kita akan bahas di forming operation. Kita akan bahas bagaimana eh, pembentukan ini, dan ini akan sangat banyak terkait dengan mekanika dari material itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya adalah proses pembentukan logam melalui deformasi plastis. Yang pertama itu ada direct compression type, lalu ada indirect compression type, tension type, bending process, dan shearing process. Nah, jenis-jenisnya ini yang pertama direct compression, artinya benda kerja itu akan berdeformasi plastis akibat aksi tekan langsung dari perkakas. Contohnya adalah rolling dan forging. Kalau indirect, dia berdeformasi akibat beban tekan yang secara tidak langsung. Karena di wet drawing itu nanti dia ditarik, tapi benda kerja akan mengalami tekan. Lalu ada tension type. Tension type ini akibat ditarik gitu ya, akibat ditarik. Contohnya adalah stretch forming dan deep drawing. Nah, deep drawing ini bahasa Indonesianya penarikan dalam gitu ya. Lalu bending proses ini ditekuk, lalu shearing proses itu dipotong seperti digunting seperti itu ya.
Nah, lalu selanjutnya ada hal penting lagi yang akan banyak kita bahas nanti di proses pembentukan dan proses pengerolan, yaitu zona deformasi plastis. Nah, zona deformasi plastis itu adalah zona yang mengalami perubahan bentuk akibat tegangan yang diaplikasikan ke benda kerja. Jadi, misalkan ini ada proses drawing ini ya, proses drawing ditarik di sini. Nah, yang berubah bentuk itu hanya di daerah deformation zone saja sebenarnya. Disinilah terjadi perubahan bentuk itu. Nah, selanjutnya, dalam teori pembentukan logam, yang menjadi pusat perhatian dalam menganalisis tegangan dan fenomena adalah zona deformasi plastis. Jadi, proses pengerolan ataupun proses pembentukan yang begitu rumit, itu biasanya kita akan persempit di bagian deformation zone-nya saja. Di sini. Di sini. Lalu, yang selanjutnya, nah, direct compression. Jadi, ini adalah proses, misalkan ini adalah proses pengerolan. Proses pengerolan itu diberi F ke bawah. Artinya roll-nya itu ditekan, lalu benda kerja akan melewati roll ini. Nah, ketika melewati roll ini, dia akan mengalami perubahan ketebalan dari yang tebal menjadi tipis. Nah, jadi tidak semakin menebal ya, tapi dia semakin menipis. Nah, selanjutnya adalah ada closed die forging. Ini contoh forging yang closed die. Nanti ada yang open die forging juga. Dia ini direct compression type juga karena dia langsung menerima beban atau beban tekan dari cetakannya. Lalu ada indirect compression type. Indirect itu dia mengalami penarikan atau didorong, tetapi di deformation zone-nya dia akan mengalami tegangan tekan. Sebagai contoh ini ya, saya coba gambar. Misalkan ini kita gambar, maaf, kita gambar deformation zone-nya itu di sini. Di sini. Ini adalah deformation zone-nya. Ini sorry ya, gambar saya jelek sekali. Nah, di sini akan mengalami, kalau kita ambil set of stress-nya, dia akan mengalami tegangan tekan. Gitu, kira-kira. Sorry. Lalu selanjutnya ini adalah proses wire drawing. Ini ditarik di sini. Ditarik, tapi nanti di daerah deformation zone-nya, saya akan coba gambarkan deformation zone-nya. Ini, di sini juga akan tekan. Gitu ya. Dan tekannya itu dari semua arah. Ini juga demikian, yang ini. Agak susah menggambarnya, tapi kira-kira begitu, teman-teman. Ini deformation zone. Jadi langsung dilihat deformation zone-nya. Ini tension type, ini adalah deep drawing, jadi ini ditekan. Tetapi daerah deformation zone ini semua dari material ini, dan ini akan mengalami tegangan tarik. Tegangan tarik. Sorry, ini jelek. Tarik, seperti ini, gitu ya. Jadi dia akan mengalami tegangan tarik. Yang selanjutnya adalah shearing proses. Shearing ini simpelnya adalah menggunting atau menggunting pelat gitu ya, seperti ini. Jadi ini diberi beban ke bawah, ini ditahan, nanti dia akan mengalami beban geser di sini, lalu dia akan bisa kepotong. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses pengerolan logam. Proses pengerolan logam ini singkatnya adalah seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Jadi pertama itu dari continuous casting, ini berasal dari blast furnace. Blast furnace itu nanti silakan teman-teman cari untuk proses dalam pembentukan logam itu sendiri gitu ya. Sebentar, saya coba tulis. Misalkan dari blast furnace. Blast furnace lalu nanti akan menuju HWLL lalu dan selanjutnya adalah menghasilkan continuous casting. Continuous casting itu dia ada 3 produk. Pertama adalah slab, lalu ada billet, lalu ada bloom. Ada bloom gitu ya. Walaupun nanti di sini ada lagi ingot sebenarnya. Dan ini
Ingot ini dia tidak continuous, tapi dia discrete ya, discontinue. Nah, selanjutnya misal dari slab yang bentuknya lebar ini akan menjadi hot strip dan menjadi cold strip gitu. Di rolling, ini adalah proses rolling. Ini menjadi scalp, lalu menjadi welded pipe. Ini membuat pipa yang memiliki sambungan di sini. Lalu bisa menjadi pelat dan menjadi pelat yang lebih lebar dan lebih tipis. Kalau dari billet, dia akan menjadi bars atau rod. Lalu kalau dari bloom, itu bisa membentuk profil structural, dan juga bisa membuat rel kereta api. Jadi di sini ini adalah produk setengah jadinya, bloom, slab, dan billet. Bedanya bisa teman-teman lihat sendiri, bloom itu dia bentuknya, penampangnya itu persegi, kalau slab dia persegi panjang, kalau billet dia persegi tapi lebih kecil. Ini untuk menghasilkan bars atau rod, ini plates dan coils, ini menjadi profil, structure, dan menjadi rel kereta api. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses pengerolan. Proses pengerolan ini, proses pembentukan logam secara plastis dengan melewatkan benda kerja di antara roll. Nah, logam yang dibentuk dengan pengerolan itu akan mengalami tegangan tekan. Ini ya, teman-teman, tegangan tekan ini penting sekali. Nanti kita akan banyak bahas mengenai tegangan tekan ini, yang diakibatkan oleh aksi tekan roll dan tegangan geser permukaan dan gesekan. Nanti kita akan banyak bahas. Jadi ini adalah zona deformasi plastisnya. Jadi teman-teman ketika melihat proses pembentukan langsung pandang di mana zona deformasi plastisnya. Kita akan banyak sekali membahas itu nantinya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur mikro hasil pengerolan. Nah, jadi teman-teman bayangkan nanti hasil dari continuous casting, ini saya akan coba. Ini dari continuous casting. Ini memiliki butir yang tidak seragam gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada bagian yang kecil-kecil, lalu di sini ada bagian butir yang kita sebut sebagai kolumnar, dan ini dia melawan arah perpindahan panas. Nanti selanjutnya kita akan bahas di modul selanjutnya mengenai ini. Nah, produk ini berasal dari ingot sebenarnya, dari ingot. Tetapi bayangkan selain dari yang non-uniform, dia juga bisa berasal dari yang uniform. Ini bentuk butirnya adalah equiaxial. Equiaxial. Gini ya, dari equiaxial yang dalam hal ini dia terlihat kasar gini ya, ini kasar. Lalu selanjutnya ketika dia di-roll, dia akan mengalami perubahan bentuk. Dari equiaxial menjadi elongated. Maaf. Menjadi elongated. Nah, teman-teman di sini tolong diperhatikan, terlihat memang dia seperti semakin sempit ya di sini ya. Semakin sempit. Tetapi bukan berarti material ini semakin memadat, karena densitasnya tidak berubah. Ingat ya di sini, sifat fisik tidak berubah. Nah, sifat fisik tidak berubah. Yang berubah adalah di sini akan terjadi juga adalah strain hardening. Yang berubah adalah jumlah dislokasinya. Jumlah dislokasi di sini akan bertambah karena adanya strain hardening. Di sini akan saya kasih keterangan bahwa jumlah dislokasi bertambah. Jadi teman-teman nanti ketika strain hardening artinya apa? Kekuatannya meningkat. Kekuatan meningkat. Kekuatan naik, tapi keuletan turun. Keuletan turun. Gitu ya.
di sini nanti. Nah, keulatan turun sehingga nanti kita akan lihat bahwa kekerasan di 1 dan di 2 nanti akan berbeda. Tetapi densitasnya tidak berubah ya, karena sifat fisik tidak berubah. Tapi jumlah dislokasi itu akan bertambah karena adanya strain hardening tadi. Lalu selanjutnya, karena ini relatif getas dibanding yang sebelumnya, maka bisa dilakukan proses heat treatment. Ini semua adalah heat treatment. Ini semua adalah heat treatment. Ini adalah heat treatment. Heat treatment yaitu proses annealing. Nah, proses annealing artinya dari butir yang tadi elongated akan di annealing, akan menghasilkan butir baru. Butir baru ini dia tidak memiliki jumlah dislokasi yang besar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini akan memiliki butir yang lebih halus. Nah, lalu di sini rekristalisasinya selesai. Apa bedanya butir kasar dengan butir halus? Tentu teman-teman pernah melihat persamaan Hall patch ya. Hall patch equation. Yaitu sigma Y sama dengan sigma 0 tambah KD pangkat min setengah. Jadi, teman-teman, semakin besar ukuran butir, maka kekuatannya akan semakin kecil. Jadi, bayangkan di sini kamu ngerol dari material yang butirnya kasar menjadi butir yang halus. Kamu sama-sama dapat ekuiaksial, ini dia ekuiaksial, ini juga ekuiaksial, tetapi dia memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi tanpa memiliki strain hardening. Nah, ini kan prosesnya dia di-roll dulu baru dipanaskan. Dia bisa juga dilakukan secara bersamaan, yaitu proses pengerolan panas, atau biasa disebut sebagai, ada namanya thermomechanical treatment, tapi itu sebenarnya suatu proses yang berbeda lagi. Nah, selanjutnya, kita membahas mengenai perbedaan pengerjaan dingin, cold working, dan pengerjaan panas, hot working. Jadi nanti di sini kenapa saya sebut pengerjaan, bukan pengerolan, karena ini berlaku umum untuk semua proses pembentukan. Nah, perbedaan antara pengerjaan dingin dan panas adalah temperatur benda kerjanya. Jadi, ini tolong dicatat, yaitu yang berbeda adalah temperatur benda kerja. Batas temperatur antara pengerjaan dingin dan panas adalah temperatur rekristalisasi atau TR, yaitu temperatur di mana butir yang sudah mengalami deformasi plastis, tadi kembali lagi tadi ke gambar itu bahwa butirnya akan menjadi elongated, density of dislocation-nya akan meningkat, akan membentuk butir baru yang memiliki residual stress yang rendah dan jumlah atau densitas dislokasi yang rendah. Jadi, dislokasi itu yang tadinya banyak di elongated grain akan menjadi rendah ketika di butir baru. Nah, teman-teman, saya membuat istilah densitas dislokasi ini karena dislokasi itu kan adalah cacat garis ya, teman-teman ya. Cacat garis. Dislokasi itu adalah ini adalah cacat garis. Cacat garis ini dihitung atau diukur dengan satuan panjang garis per satuan volume. M pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi, atau kalau ini disederhanakan menjadi jumlah atau tanpa satuan dibagi dengan satuan luas. Nah, jadi bayangkan sebuah volume seperti ini. Di sini akan ada banyak dislokasi berupa garis gitu ya, kan cacat garis. Panjang totalnya di dalam sebuah volume itulah disebut sebagai densitas dislokasi. Nah, kalau misalkan ini kita potong, ambil bidangnya, maka perpotongan antara garis dan bidang adalah titik. Jadi ambil suatu bidang, maka akan kamu dapat perpotongan titik-titik akibat garis dislokasi yang terpotong. Maka satuannya jumlah persatuan bidang. Nah, lalu selanjutnya, temperatur rekristalisasi itu besarnya sekitar setengah dari temperatur cair. Ini angkanya bisa berubah tergantung dari
persen pengerjaan dinginnya ya. Jadi ini sebenarnya tergantung persen cold work dari material itu sendiri. Semakin tinggi cold work-nya, temperatur rekristalisasi semakin rendah. Nah, ini setengah dari temperatur cair material tersebut dalam skala absolut. Jadi teman-teman nanti untuk memperkirakan berapa temperatur rekristalisasi, tinggal dibagi saja temperatur meltingnya dalam satuan Kelvin tapinya ya, bukan satuan Celcius. Misal suatu logam baja, dia akan meleleh di temperatur 1200, ditambah dengan 300, akan menghasilkan 1500 Kelvin, dibagi 2, sekitar 650 Kelvin, dikurangi 300, berarti temperatur rekristalisasinya sekitar 300 derajat Celcius. Kira-kira demikian. Jadi bukan menggunakan satuan Celcius, tapi skala absolut. Menggunakan Kelvin atau Rankine ya. Rankine itu untuk jika teman-teman menggunakan satuan Fahrenheit. Nah, keuntungan dan kerugian pengerjaan dingin dan pengerjaan panas. Jadi pengerjaan dingin ini memiliki keuntungan, dia memiliki keakuratan yang baik gitu ya. Artinya bisa mendapatkan toleransi yang sempit gitu. Toleransi itu apa teman-teman? Misal teman-teman ingin membuat sebuah plat ketebalan 1 cm 10 mili dengan batas toleransi plus minus 1 mili. Plus minus 1 mili. Jadi misalkan teman-teman mau membuat plat yang 10 mm plus minus 1 mm. Nah, ini bisa didapat dari pengerjaan dingin. Dan juga dia memiliki surface finish yang bagus. Artinya dia permukaannya mengkilap. Tetapi kerugiannya untuk mendapatkan itu harus dipastikan dia pertama itu tidak ada karat ataupun kotoran karena itu bisa merusak permukaan dari si benda kerjanya. Lalu selanjutnya material yang kita dapat ini akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Walaupun di sini ada kerugiannya ya, kita bisa dapatkan kerugiannya di sini karena keuletannya itu juga akan berkurang. Keuletannya akan berkurang. Justru bahkan keuletannya akan bisa membatasi jumlah pembentukan yang bisa kita lakukan ke situ. Karena kalau dipaksa terus, dia bisa fracture, bisa retak ya. Nah, lalu karena adanya perubahan bentuk dari equiaxial menjadi elongated itu, nanti teman-teman bisa melihat adanya variasi sifat mekanik di arah dari benda kerjanya. Jadi bayangkan di arah pengerolan dan di arah satunya lagi itu memiliki sifat yang berbeda. Atau sebagai contoh kekuatannya berbeda. Keuntungannya juga itu tidak diperlukan pemanasan di bendanya. Artinya kita bisa hemat biaya tungku dan biaya pemanasan gitu ya. Tetapi karena dia tidak dipanaskan, material itu memerlukan gaya dan power atau daya yang tinggi untuk bisa membentuknya. Lalu yang selanjutnya adalah pengerjaan panas. Ini hot working atau hot forming. Keuntungannya adalah benda kerja itu bisa direduksi ketebalannya secara besar gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau mereduksi dari sebut saja dari angka 20 mili menjadi 10 mili. Ini kan mereduksi hampir apa ya? Hampir 50%-nya ya. Jadi ini bisa didapat dari hot forming, tapi dari cold rolling atau cold working itu tidak bisa. Nah, dan juga di temperatur tinggi, material itu akan lebih lunak, sehingga kita membutuhkan energi yang lebih kecil. Nah, di sini karena dia besar, tetapi dimensional akurasinya itu rendah sekali, karena adanya expansion ketika pemanasan. Nah, ini memang rendah apanya, tetapi total energi yang diperlukan itu besar, karena adanya thermal energi untuk memanaskan benda kerja. Nah, lalu logam-logam yang biasanya retak di pengerjaan dingin itu bisa dilakukan pengerjaan panas. Nah, itu hebat gitu ya. Tetapi tool yang kita gunakan itu bisa lebih singkat usianya. Tool ini adalah alat yang kita gunakan seperti cetakan, rollnya, dan
alat-alat lain yang berkaitan dengan pembentukannya itu sendiri. Propertiesnya atau sifat mekaniknya itu lebih isotropik karena tidak ada orientasi butir. Lalu tidak ada penguatan akibat strain hardening. Ini tolong dicatat ya teman-teman. Akibat strain hardening. Akibat strain hardening. Nah, tapi penguatan lain bisa, seperti tadi yang udah dibahas, dia bisa kuat karena adanya grain refining strengthening. Dan juga nanti dia memiliki surface atau permukaan yang ada keraknya karena akibat proses oksidasi. Sehingga surface finish-nya itu lebih buruk daripada yang pengerjaan dingin. Nah, ini adalah contoh proses annealing ya dalam proses pengerolan ataupun dalam proses pengerjaan dingin. Dia akan pertama itu dari butir yang berbentuk elongated dan apa ya, dan dia ini getas karena memiliki kekuatan yang tinggi tapi keuletannya rendah. Ini perhatikan ini. Nah, contohnya adalah di sini nanti ini butir ini. Dia memiliki eh, kalau butir elongated tidak terlalu terlihat di sini, tetapi dia memiliki slip line. Slip line itu akibat dari deformasi plastis. Ini perhatikan ya garis-garis ini. Ini bukan karena amplas, tetapi ini adalah slip line. Selanjutnya akan dipanaskan. Ini perhatikan temperaturnya, ini annealing temperatur. Di sekitar 300-an akan mulai rekristalisasi. Akan mulai rekristalisasi. Rekristalisasi itu pembentukan butir baru ya teman-teman ya. Dari mana? Dia akan mulai bisa di batas butir, bisa dari tengah butir. Ini perhatikan butirnya itu muncul dari slip line-nya. Lalu selanjutnya ini akan semakin banyak, dan akhirnya semua butir yang mengalami deformasi plastis itu seluruhnya sudah membentuk butir baru yang lebih halus. Jika jika dibiarkan, dia akan membesar eh, atau disebut sebagai grain growth. Grain growth ini ya. Kalau dibiarkan lagi, dia akan bisa besar banget seperti ini. Hmm, Kira-kira seperti itu. Dan ini, kekuatan di sini ini, dia memang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Tetapi kekuatan ini, tensile strength ini lebih tinggi dari material sebelum di-roll. Nah, kira-kira demikian. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanika pengerolan logam. Mekanika ini artinya kita akan bahas singkat mengenai pengerolan logam, tapi di sini saya akan batasi eh, pengerolan yang seperti apa. Ini pertama adalah cold rolling. Cold rolling ya teman-teman ya, cold rolling. Lalu kita akan mengerol pelat. Pelat, bentuknya pelat, artinya penampangnya itu berbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, core rolling bentuknya seperti ini. Lalu kira-kira skemanya seperti ini teman-teman. Jadi materialnya adalah ini yang warna biru ini. Ini top rollnya dihilangkan ya. Lalu ini rollnya yang di bawah. Lalu L ini adalah panjang deformasi plastis gitu ya. Panjang deformasi plastis atau biasa disebut sebagai length of contact. Kalau nanti kita akan bahas di praktikum, simbolnya LP. Gitu. Nah, ini adalah ketebalan awal atau H0, lalu ini adalah lebar awal, W0, ini adalah lebar akhir, WF, ini adalah HF. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi masuk dari sini, ditekan, dia akan menipis, lalu keluar. Selanjutnya ini kita lihat dari samping ya teman-teman ya. Saya mau disclaimer dulu, ini adalah penggambaran yang tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena roll-nya ini sangat kecil dibanding benda kerjanya. Kita ini membahas benda kerja yang terbuat dari logam. Tentu tidak mungkin roll-nya sekecil ini, tapi saya kecilkan untuk memudahkan visualisasi. Ini adalah H0, bergerak dengan kecepatan V0, masuk ke antara roll, keluar dia akan menipis, sehingga tebalnya ini H0 akan lebih besar dari HF gitu ya.
Tetapi lebar di sini konstan. Lebar di sini konstan. Pertama-tama ini adalah asumsi. Tetapi dalam realnya ini juga terjadi. Jadi asumsi itu ada kalau dia kondisinya tercapai dan memang bisa tercapai. Lalu benda kerjanya, V0 itu akan lebih kecil dari VF. Kenapa? Karena kita menganut asas volume material konstan. Volume material konstan. Jadi tidak ada material yang hilang selama proses pengelolaan ini. Apalagi bertambah, itu tidak mungkin ya. Nah, dengan volume yang sama masuk, dengan volume yang sama keluar, maka kecepatan masuk itu pasti lebih kecil. Mengapa demikian? Karena ketebalannya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, roll ini dia ada sepasang di sini ya. Lalu ada LP yaitu panjang proyeksi deformasi plastis. Maaf, ini dia. Lalu setelah itu di sini ada dari XX ke YY gitu ya. Lalu di sini ada neutral point. Neutral point itu apa? Yaitu posisi di mana kecepatan benda kerja akan sama dengan kecepatan translasi roll. Translasi atau no slip point. Kenapa begitu? Kalau kecepatan translasi roll ini sama dengan benda kerja, berarti gaya gesek yang bekerja di situ berarti nol. Tidak ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini roll dengan jari-jari R. Lalu sudut yang dibentuk oleh pusat roll terhadap X ini, awal masuk roll itu, atau angle of bite kita sebut. Angle of bite. Ini sudut gigit ke dalam bahasa Indonesia, tapi jelek sekali. Jadi, angle of bite ini kita sebut sebagai alpha. Sedangkan oleh titik N ini atau neutral point ini dia disebut beta. Lalu di zona deformasi plastis kita ambil satu elemen kecil, kita lihat maka dia akan mengalami beban tekan. Beban tekan itu apa? Beban tekan pertama sigma XX. Sigma XX ini berasal dari rollnya. Ini ya, dia paling besar, paling negatif. Tetapi dia akan mengalami beban tekan juga di sigma ZZ. Artinya dia keluar masuk bidang gambar untuk menjaga agar lebarnya konstan. Nah, ini dia lebih kecil. Nah, jadi pembentukannya ini dia sebenarnya murni akibat tegangan tekan. Kalau misalkan ini satu lagi digambar bidangnya, maka akan dapat lingkaran Moore yang lebih besar begini ya. Kira-kira demikian. Nah, ini dia ya, kalau kita lebih dekat lagi, gaya gesek yang bekerja di roll ini itu berbeda antara sebelum titik N dan sesudah. Gayanya itu yang pertama itu akan masuk ke dalam, yang kedua adalah keluar. Begitu kira-kira. Ini entry zone, ini exit zone. Lalu ini ketika kita beri gaya pengerolan, F ini adalah gaya pengerolan. Gaya pengerolan. Ini nanti yang akan teman-teman hitung ketika di data praktikum nanti. Akan memberikan reaksi yang jumlahnya besarnya sama dari benda kerja F ini gitu ya, F ini. Nah, di mana jaraknya itu di pusatnya itu di no slip point di titik N itu tadi. Dan ini besarnya sama dengan gaya pengerolan ini. Ini kita sebut sebagai separating force. Separating force gitu ya. Lalu untuk memasukkan benda kerja ini, di sini kita memberi ada torsi dari roll, torsi. Kalau kita tahu torsi, berarti kita bisa menghitung daya roll. Daya yang kita perlukan ya, dayanya. Tetapi dalam praktikum ini kita akan coba hitung nanti, atau bisa juga enggak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cacat produk gitu ya. Cacat produk itu apa? Artinya apa yang kita tidak inginkan dari produk hasil pengerolan. Rolling itu sebenarnya cacatnya yang pertama itu berkaitan dengan kerataannya atau ini ya, seperti ini, wavy. Dia wavy edge. Jadi dia itu bergelombang. Ketebalannya mungkin seragam ya teman-teman, tapi dia tidak paralel antara bidang atas dan bidang bawahnya. Disebut sebagai wavy edge. Lalu bisa juga zipper crack seperti ini.
bisa juga edge crack, bisa juga alligatoring seperti ini. Selain itu juga adanya residual stress. Residual stress itu tegangan sisa. Tegangan sisa ketika benda kerjanya itu tidak mengalami beban eksternal, tapi tegangannya masih ada. Nah, jadi di sini bisa tension dan compression gitu ya. Bisa dua mode, bisa yang seperti ini atau seperti ini, tergantung ketebalan dari benda kerja itu sendiri atau tergantung dari reduksinya. Lalu yang selanjutnya, ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan cacatnya. Kenapa sih terbentuk eh, seperti ini? Tentu terkait akibat fenomena roll bending namanya. Roll bending seperti ini teman-teman. Jadi rollnya itu seakan-akan membengkok gini, membending karena benda kerja yang di roll itu relatif lebih kuat atau lebih keras. Seperti itu. Sehingga adanya perbedaan deformasi di tengah dan di pinggir. Hmm. Ini juga demikian, perbedaan deformasi tengah dan di pinggir menyebabkan adanya edge crack. Kalau yang ini, ya, itu dilihat dari penampangnya. Penampang yang awalnya persegi panjang, dia berbentuk seperti ini. Dan ini bisa retak di sininya dan mengakibatkan bendanya membuka. Ini disebut alligatoring. Nah, untuk mengurangi itu semua, maka dan juga untuk menaikkan efisiensi dari produksi, biasanya dibuat banyak penyusunan roll. Jadi roll itu nggak cuma seperti ini kan yang sangat sederhana, hanya satu. Jadi sebagai too high. Nah, jadi dua roll yang bekerja. Langsung ketemu dengan benda kerjanya. Bisa three high, jadi ini masuk, lalu bisa dibengkokkan, lalu masuk lagi, atau dia ditransfer ke bawah, lalu dimasukkan lagi ke arah yang berikutnya. Atau four high seperti ini, jadi ini ada ini working roll namanya. Bentar, kita coba. Ini adalah working roll. Yang ini adalah backing roll. Jadi dia itu, karena tadi kita bisa terjadi roll bending, jadi untuk meminimalisirnya ditahan oleh roll lagi. Nah, jadi supaya roll ini tidak bengkok, kira-kira demikian. Bisa ditahan oleh dua roll, atau ini adalah konfigurasi lain agar ini langsung satu jalan gitu ya, ada tiga ini, tandem roll. Nah, contoh yang ini bisa banyak sekali variasinya. Contohnya adalah ini gitu ya. Jadi working roll-nya itu, working roll ini, work roll ini sangat kecil, karena benda kerjanya juga kecil. Tetapi karena dia kecil, dia mudah sekali untuk apa ya, bending gitu ya, ditahan oleh roll yang lebih besar. Tapi tahan ini oleh dua, jadi rollnya nggak boleh besar-besar banget. Nah, tetapi ini juga bisa bending, ditahan lagi, dan seterusnya sampai housingnya besar seperti ini ya. Ini disebut cluster mill. Kira-kira demikian. Ini salah satu lebih detail lagi. Jadi misalkan ini yang four high, ini seperti ini. Work roll-nya itu kecil, ditahan oleh backup roll, dan ini ditahan oleh housing-nya. Kira-kira demikian. Dan ini pemberian tekanan itu, pemberian gaya itu menggunakan screw atau hidrolik. Nah, ini contohnya untuk mengurangi roll bending. Roll bending itu, karena ini tadi, ini catatannya adalah ini terlalu berlebihan ya, exaggerated roll-nya supaya terlihat. Nah, di sini roll-nya itu membengkok karena benda kerjanya itu besar, tetapi nanti dia akan menghasilkan produk yang akan lebih tebal di tengah. Ini dia. Nah, untuk menguranginya, roll-nya itu dibuat lebih cembung seperti ini, sehingga nanti ketika dia bertemu dengan benda kerja, dia akan datar. Karena dia berdeformasi elastis gitu ya. Jadi di sini dia itu deformasi elastis di sininya. Elastis. Tapi itu akan menghasilkan produk yang memiliki ketebalan yang lebih seragam.
Nah, pengantar teori ini sebenarnya sampai sini, teman-teman. Jadi nanti selanjutnya kita akan masuk ke pengantar pengolahan data, kita akan masuk fokus ke dalam persamaan yang akan kita gunakan di praktikum. Untuk overview mengenai proses pembentukan logam dan rolling, ini sudah selesai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita lanjutkan ke pengantar pengolahan data praktikum. Terima kasih.